Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya hendak membagikan kepada Anda semua tentang doa Bapa Kami yang di dalamnya terkandung 7 permohonan. Doa Bapa Kami adalah kesimpulan seluruh Injil. Ketika Tuhan mewariskan kepada kita rumusan doa ini, Ia menambahkan pula, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi kita dapat menyampaikan berbagai macam doa kita ke surga seturut kebutuhan. Tetapi kita harus selalu memulai dengan doa Bapa Kami yang merupakan doa utama. Seluruh buku Perjanjian Lama telah digenapi dalam Yesus Kristus. Injil adalah warta gembira. Doa kepada Bapa di surga terdapat di tengah pewartaan yang pertama, disimpulkan oleh Santo Matius dalam khotbah di bukit. Hubungan ini menjelaskan tiap permohonan dari doa yang disampaikan oleh Tuhan. Doa Bapa Kami adalah doa yang paling sempurna. Di dalamnya tidak hanya diminta segala-galanya yang dapat kita rindukan dengan cara yang benar, tetapi juga dalam urutan-urutan di mana kita harus merindukannya. Dengan demikian, doa ini tidak hanya mengajar kita meminta-minta, tetapi doa Bapa Kami membentuk juga seluruh perasaan kita. Ungkapan tradisional doa Bapa Kami berarti bahwa Yesus Tuhan kita mengajar kepada kita doa kepada Bapa kita. Doa yang berasal dari Yesus ini benar-benar merupakan doa yang istimewa. Doa yang berasal dari Tuhan. Pada satu pihak, Yesus memberi kepada kita dalam kata-kata doa ini, kata-kata yang Bapa berikan kepadanya. Yesus adalah guru doa kita. Pada lain pihak, Yesus sebagai sabda yang telah menjadi manusia, mengetahui dalam hati manusianya kebutuhan-kebutuhan saudara dan saudarinya dan menyatakannya kepada kita. Ia adalah contoh doa bagi kita. Doa Bapa Kami dinamakan doa Tuhan karena ia berasal dari Yesus, Tuhan, guru dan contoh doa kita. Doa Tuhan adalah doa gereja yang sebenarnya. Ia merupakan bagian pokok dari ibadat pagi dan sore dan dari sakramen-sakramen inisiasi Kristen, yaitu pembaptisan, penguatan, dan ekaristi. Ada 7 permohonan dalam doa Bapa Kami yang harus kita ketahui. Ketiga permohonan pertama dari Bapa Kami menyangkut kehormatan Bapa, pengudusan namanya, kedatangan kerajaannya, dan permulaan kehendak ilahinya. Sedangkan keempat permohonan yang lain mengemukakan kepadanya persoalan yang menyangkut kehidupan kita. Semoga Ia memberi makanan kepada kita, menyembuhkan kita dari dosa, dan mendampingi kita dalam perjuangan kita untuk memenangkan yang baik atas yang jahat. Bapa Kami yang di surga, kita dapat menyapa Allah sebagai Bapa karena Putra Allah yang telah menjadi manusia menyatakannya kepada kita. Oleh pembaptisan, kita sudah dijadikan anggota Putra Allah dan anak angkat Allah. Doa Tuhan memasukkan kita ke dalam persekutuan dengan Bapa dan dengan Putranya Yesus Kristus. Lambang surga menunjuk misteri perjanjian yang kita hayati apabila kita berdoa kepada Bapa. Ia ada dalam surga. Inilah tempat tinggalnya. Jadi rumah Bapa adalah juga tanah air kita. Kalau gereja mendoakan Bapa Kami yang di surga, ia mengakui bahwa kita adalah umat Allah yang tersembunyi bersama dengan Kristus, telah mempunyai satu tempat di surga. Permohonan yang pertama, dimuliakanlah namamu. Permohonan pertama dalam terjemahan yang lazim dipakai umat Katolik di Indonesia berbunyi, dimuliakanlah namamu. Terjemahan lebih harafiah ialah, dikuduskanlah namamu. Kalau kita memohon dimuliakanlah namamu, kita masuk ke dalam keputusan Allah. Namanya yang untuk pertama kali diwahyukan kepada Musa dan kemudian melalui Yesus harus dimuliakan oleh kita dan di dalam kita serta di dalam setiap bangsa dan setiap manusia.
Permohonan yang kedua, datanglah kerajaan-Mu. Di dalam permohonan kedua, gereja terutama mendoakan kedatangan kembali Kristus dan kedatangan kerajaan Allah secara definitif. Ia juga berdoa untuk pertumbuhan kerajaan Allah pada kehidupan kita hari ini. Permohonan ketiga, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dalam permohonan ketiga, kita mohon kepada Bapa, semoga Ia mempersatukan kehendak kita dengan kehendak-Nya, supaya terpenuhilah putusan keselamatannya dalam kehidupan dunia. Permohonan yang keempat, berilah kami rezeki pada hari ini. Dalam permohonan keempat, berilah kami, kita mengutarakan dalam persekutuan dengan saudara-saudari kita, kepercayaan kita sebagai anak kepada Bapa di surga. Rezeki berarti makanan duniawi yang perlu bagi kehidupan kita semua. Ia juga menandakan roti kehidupan, sabda Allah dan tubuh Kristus. Ia diterima hari ini dari Allah sebagai makanan hakiki yang tidak dapat diganti, yakni perjamuan pesta dalam kerajaan Allah yang diantisipasi dalam Ekaristi. Permohonan kelima, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Permohonan kelima, meminta kerahiman Allah untuk kesalahan kita. Ia hanya dapat meresap di hati kita apabila kita sudah mengampuni musuh-musuh kita menurut contoh Kristus dan dengan bantuannya. Permohonan keenam, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Dengan kalimat, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, kita memohon kepada Allah, supaya jangan membiarkan kita masuk ke jalan yang menuju dosa. Permohonan ini meminta roh pembeda dan kekuatan, yaitu Roh Kudus, untuk memohon rahmat, supaya kita tetap waspada dan tabah sampai akhir. Permohonan ketujuh, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam permohonan ketujuh atau yang terakhir, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, orang Kristen berdoa bersama gereja kepada Allah supaya Ia menampilkan kemenangan atas penguasa dunia, yaitu setan, yang sudah diperoleh melalui Kristus. Setan adalah malaikat yang secara pribadi berontak terhadap Allah dan keputusan keselamatannya. Amin. Melalui amin, kita mengungkapkan fiat, kita menyangkut ketujuh permohonan itu, yang artinya jadilah demikian. Demikian ketujuh permohonan di dalam doa Bapa kami. Semoga kita semua diundang mendoakan Bapa kami dengan keberanian kita sebagai seorang anak. Dan semoga kita menjadikan doa Bapa kami ini menjadi milik kita, dengan terus mendoakannya setiap waktu di dalam kehidupan kita, dengan rendah hati dan hati yang bersih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.